Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji UKIN dalam jabatan, perkenalkan nama saya Ana Noviani SPDI. Saya adalah guru PAI di SD Negeri 3 Karangkemiri, Korwil Campekuncen, Kabupaten Banyumas. Saat ini saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan batch 2 tahun 2023, bidang studi PAI, NIM 1870213230228, UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulung Agung. Hari ini, Kamis 30 November 2023, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk memenuhi uji kompetensi pendidikan profesi guru periode 6 tahun 2023, Bab 5, meneladani perjuangan Rasulullah, materi Haji Wada. Menjadi siswa SD Negeri 3 Karangkemiri, Pakuncen. Meskipun sekolahnya di gunung, tetapi gurunya baik hati dan memiliki segudang prestasi. Tetap semangat, Karangkemiri 3, yes, 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 hore! Meneladani perjuangan Rasulullah dengan materi pada konsep sejarah peradaban Islam, peristiwa Haji Wada. Nanti kita bersama-sama akan belajar apa itu Haji Wada, bagaimana sejarahnya Haji Wada. Nanti kita berdiskusi, kita juga
sampai kalian tahu apa itu peristiwa Haji Wada. Namun sebelumnya mari kita berdoa dulu sebelum pembelajaran pada pagi hari ini dimulai. Silakan Mas Rafa untuk memimpin doa pada pagi hari ini. Kita duduk siap doa mulai. Sampai Merauke. Dalam hitungan 3 dimulai ya. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menghidupkan tanah airku Indonesia. Ya, terima kasih. Sebelum pelajaran dimulai, Ibu akan absen dulu, nggih. Ya, hari ini yang tidak berangkat siapa? Ada Bu, namanya Hika. Oh, Hika sakit. Ada lagi? Tidak. Tidak, berarti hanya Hika saja ya yang sakit ya? Ya. Bentar, dulu absen. Hika Al-Kaizan ya, Mas? Ya. Mari kita doakan semoga Mas Hika segera diberi kesembuhan agar bisa beraktivitas seperti biasa dan bisa belajar bersama lagi dengan kita, nggih? Amin. Allahumma amin. Ya, anak-anak, hari ini Bu Guru bersama dengan kalian akan belajar tentang peristiwa Haji Wada. Nah, tentunya kalian sudah sering setiap tahun sekali ada yang mengantar orang haji, menjemput orang haji. Nah, dengan Haji Wada sendiri ini apa? Nanti kita bersama-sama akan mengulasnya. Nah, adapun capaian dari tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama yaitu meyakini peristiwa Haji Wada. Kemudian membiasakan perilaku pantang menyerah sebagai bukti implementasi dari makna Haji Wada. Dan yang ketiga, menjelaskan pengertian peristiwa Haji Wada. Yang keempat, menentukan perilaku mulia Rasulullah SAW dalam peristiwa Haji Wada. Yang keenam, menentukan perilaku terpuji dalam peristiwa Haji Wada. Dan yang terakhir, menghubungkan peristiwa Haji Wada dengan perilaku terpuji sehari-hari. Nah, di sini juga ada profil pelajar Pancasilanya. Yang pertama, supaya kalian beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian berkebinaan global, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Materi pada hari ini, silahkan kalian buka buku kalian pada halaman 55. Nah, sudah ketemu nggih?
kalian amati tentang haji wada. Kemudian nanti diamati, dicermati, dipahami dengan baik. Setelah kalian mengamati video, kalian guru perintah untuk meresum atau merangkum, kemudian mempresentasikannya di depan. Nah, ini kebetulan duduknya sudah berkelompok. Guru langsung bagi di sini Mas Fatah dan teman-teman kelompok A, Mbak Disti dan teman-teman kelompok B, ya, Mas Panji dan teman-teman kelompok C, dan Mbak Usma beserta teman-teman kelompok D. Ya? Paham ya? Ada yang mau ditanyakan? Ya. Nah, untuk lembar kerjanya, untuk kalian meresum langsung berbagi ya. Nah, nanti hasil rangkuman dari pengamatan kalian melihat video, kalian tulis secara berkelompok di lembar kerja tersebut. Nah, untuk menyingkat waktu, langsung Bu Guru putarkan untuk video pembelajaran tentang haji wada. Haji wada part 1. Halo anak-anak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Bu Nurika pada channel Nurika Oktaviani. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada mata pelajaran pendidikan agama Islam kelas 5, elemen sejarah peradaban Islam. Diperhatikan dengan Nah, baik ya. pertemuan kemarin, pada video kemarin kita sudah membahas tentang peristiwa Fathu Mekah. Sekarang kita akan membahas pada peristiwa haji wada. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah kalian mampu menjelaskan pengertian dari haji wada. Kemudian yang kedua, kalian mampu menemukan sebab terjadinya peristiwa haji wada. Sebelum kita mempelajari kegiatan hari ini, mari kita membaca basmalah bersama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak, coba perhatikan gambar apakah yang muncul di layar kalian? Gambar apa ya? Benar sekali, itu adalah salah satu Gambar apa? Ya, betul sekali. rukun Islam, yaitu haji. Pernah kalian melihat orang sedang berangkat haji? Atau adakah keluarga kalian yang pernah berangkat haji? Atau mungkin pernahkah kalian melaksanakan manasik haji ketika dalam pembelajaran kita dulu? Oke, hari ini kita akan membahas tentang haji wada. Haji wada itu apa sih? Yuk kita dengarkan dengan bersama penjelasan berikut ini. Haji wada Rasulullah. Nabi Muhammad SAW telah menunaikan ibadah haji sebanyak 3 kali, yaitu haji balad, haji Islam, dan haji wada. Setiap haji tersebut sahabat beriman memiliki keterkaitan dalam sejarah Islam, terutama haji wada. Haji wada dapat diartikan sebagai ibadah haji terakhir yang dijalankan oleh Nabi Muhammad SAW. Haji wada juga disebut sebagai haji perpisahan, sebab dilaksanakan pada 3 bulan sebelum akhirnya Nabi Muhammad SAW wafat. Haji wada sendiri diselenggarakan pada tahun ke-10 Hijriah. Jika diartikan secara bahasa, wada merupakan kata yang berarti selamat tinggal. Karena pelaksanaan haji tersebut merupakan pelaksanaan haji terakhir dengan Nabi Muhammad, maka haji tersebut dinamakan sebagai haji wada atau haji perpisahan. Nabi Muhammad SAW melaksanakan haji wada pada tahun 10 Hijriah dan menyeru kepada semua orang untuk bergabung dengannya agar mengetahui tata cara ibadah haji wada yang benar sesuai petunjuknya. Ditemani oleh istri-istrinya dan putrinya Fatimah, ia berangkat dengan pengikutnya yang terdiri dari penduduk imigran Madinah, para sahabat, dan suku-suku yang datang ke Madinah. Rasulullah mengenakan ihram, sebuah pakaian yang terdiri dari kain putih tanpa jahitan yang dikenakan oleh para peziarah di Zulhulaifah. Ditambah para penduduk Mekah yang telah memeluk Islam setelah pertempuran Tabuk berakhir.
Perjalanan haji wada Rasulullah. Kisah haji wada bermula ketika Nabi Muhammad SAW berangkat menunaikan ibadah haji bersama dengan istri-istrinya pada akhir tahun 10 Hijriah 25 Zulqa'dah. Beliau berangkat dari Madinah setelah menjalankan sholat zuhur. Keberangkatan beliau diikuti oleh 90.000 hingga 114.000 jamaah. Dengan penuh kegembiraan serta keikhlasan hati, mereka berangkat menuju tanah suci. Ketika sampai di Zulhulaifah, tepatnya sebelum asar, Nabi dan juga seluruh kaum muslimin berhenti dan bermalam selama 1 hari. Dan pada esok harinya, Nabi Muhammad SAW bersiap mengenakan pakaian ihram yang kemudian diikuti oleh kaum muslimin yang lain, dan kemudian melanjutkan perjalanan menuju tanah suci Makkah Al-Mukarramah. Setelah 8 hari perjalanan, Nabi Muhammad beserta para pengikutnya telah sampai di Masjidil Haram Makkah dan bersama para jamaah mulai melaksanakan ibadah haji. Rasulullah melaksanakan tawaf keliling Ka'bah sebanyak beberapa kali dan sholat 2 rakaat di Maqam Ibrahim. Setelah itu Nabi pun menuju ke Bukit Syafa dan Marwah untuk melaksanakan sa'i. Dan kemudian menyeru kepada para sahabat dan pengikutnya bahwa barang siapa saat itu tidak memiliki hadi atau binatang kurban untuk disembelih agar menjadikan ihramnya sebagai umrah, yaitu melakukan tawaf, sa'i, dan tahallul. Namun jika membawa binatang kurban maka tidak dianjurkan untuk bertahallul atau mencukur rambut habis atau gundul. Kemudian pada 8 Dzulhijjah, Nabi Muhammad pun berangkat ke Mina dan bermalam di sana. Baru setelah matahari terbit, Nabi Muhammad beserta dengan rombongannya berangkat menuju Arafah. Pada tanggal 11 Dzulhijjah, Rasulullah SAW pun menyampaikan khutbahnya. Saat itulah adalah proses pelaksanaan haji pertama sekaligus terakhir bagi Nabi Muhammad. Oleh sebab itu, haji ini pun disebut sebagai haji wada. Isyarat kepergian Rasulullah. Selesai Nabi menyampaikan khutbah terakhirnya itu, sahabat beriman, Nabi turun dari untanya yang bernama Al-Qaswa. Nabi masih berada di tempat itu sampai pada waktu sholat zuhur dan asar. Kemudian menaiki kembali untanya menuju Sahharat. Pada saat itulah Jibril turun menyampaikan wahyu terakhir, yaitu surat Al-Maidah ayat 3. Pada hari ini telah kusempurnakan agamamu untukmu dan telah kucukupkan nikmatku bagimu dan telah kuridhoi Islam sebagai agamamu. Yang kemudian Rasulullah juga menyampaikan hal tersebut kepada para sahabat dan pengikutnya. Ketika mendengarnya maka mereka pun gembira, namun tidak dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu yang justru tidak dapat menahan kesedihannya, yang pun kembali ke rumah lalu mengunci pintu dan menangis sekuat-kuatnya. Kabar ini pun telah sampai kepada para sahabat yang lain. Maka berkumpulah mereka di depan rumah Abu Bakar dan menanyakan perihal keadaan dan penyebab kesedihannya. Abu Bakar pun menjelaskan kesedihannya bahwa apabila suatu perkara itu telah sempurna, maka akan kelihatanlah akan kekurangannya. Dengan turunnya ayat terakhir tersebut menunjukkan hari perpisahan kita dengan Rasulullah sudah semakin dekat. Sadarlah mereka akan kebenaran tersebut. Bagaimana mungkin mereka sanggup menahan air mata dan kesedihannya? Rasul yang mereka cintai sebentar lagi akan pergi meninggalkan mereka. Setelah hari itu, suasana kota Mekah menjadi sendu dan berduka. Ali radhiyallahu anhu pun menanyakan hal ini kepada Rasulullah. Lalu Rasulullah berkata, semua yang dikatakan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu adalah benar. Dan sesungguhnya waktu untuk aku meninggalkan kamu semua telah dekat. Wallahu a'lam bishawab. Nah, tugas kalian sekarang, coba carilah surat Al-Maidah ayat 3, kemudian baca dengan perlahan. Nah, itu tadi telah guru tampilkan tentang video haji wada. Jadi sudah ada gambaran ya bahwa ternyata haji wada itu haji terakhirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, anak-anak, kalian tahu apa itu haji wada? Ya. Nah, ini gambar apa ya? Gambar Ka'bah. Nah, haji itu merupakan rukun Islam yang keberapa? Yang kelima. Ya. Nah, ini merupakan rukun Islam yang kelima bagi orang Islam itu ya melaksanakan ibadah haji
Terakhir wadah sama dengan perpisahan tadi ya. Nah, setelah melihat ini ya, sambil kalian juga melihat materi pada buku kalian, coba sekarang kalian merangkum terlebih dahulu tentang peristiwa Haji Wada ya, ditulis di lembar kerja yang telah Bu Guru bagikan. Paham ya? Paham. Yuk silakan. Ya, anak-anak sudah selesai? Sudah. Nah, kalau sudah selesai, silahkan kelompok pertama maju. Ayo semuanya. Nah, sini Mas, sebelah sini, tidak silo. Nah, yang mau membacakan, mau mempresentasikan siapa ini? Ya, ini, yuk. Bagaimana hasil semuanya? Teman-teman yang lain mendengarkan ya. Yuk dibaca. Haji Wada adalah haji terakhir Nabi Muhammad SAW. Rasulullah ingin mengajarkan kepada umatnya tentang tata cara melaksanakan haji yang diajarkan oleh Islam. Setelah diharamkannya beberapa unsur jahiliyah seperti berdesak-desakan, bersiul-siul, dan bertelanjang saat melakukan tawaf. Setelah dibersihkannya semua berhala yang ada di Ka'bah. Haji Wada ini merupakan haji terakhir Nabi Muhammad SAW wafat. Ya, itu hasil resum dari kelompok A ya, kelompok A ya. Beri tepuk tangan. Silakan duduk. Kemudian sekarang kelompok 2. Peristiwa Haji Wada atau haji perpisahan merupakan haji terakhir bagi umat Islam yang dilaksanakan pada tahun 10 Hijriah 632 Masehi. Kaum muslimin mematuhi setiap gerakan, tindakan, dan gerak-gerik Nabi Muhammad SAW pada ketika itu, dan setiap perbuatan yang dilakukan olehnya menjadi contoh untuk selama-lamanya bagi muslim di seluruh dunia. Hikmah dari Haji Wada. Rasulullah ingin mengajarkan kepada umatnya tentang tata cara melaksanakan haji yang diajarkan oleh Islam setelah diharamkannya beberapa unsur jahiliyah seperti berdesak-desakan dan bersiul-siulan dan bertelanjang saat melakukan tawaf setelah dibersihkannya semua berhala yang ada di Ka'bah. Haji Wada ini merupakan haji terakhir sebelum Nabi Muhammad SAW wafat. Ya, sangat jelas sekali ya. Tepuk tangan. Kelompok 3.
beberapa unsur jahiliyah seperti berdesak-desakan, bersiul-siul, dan telanjang saat melaksanakan tawaf setelah dibersihkannya semua berhala yang ada di Ka'bah. Haji wada ini merupakan haji terakhir sebelum Nabi Muhammad wafat. Tadi presentasi yang sangat bagus sekali dari kelompok 1, 2, 3, dan 4. Nah, dari awal hingga akhir ada yang belum paham? Oh, sudah paham semua? Alhamdulillah sudah paham semua. Kalau begitu sekarang Bu Guru yang ingin bertanya kepada kalian. Coba haji wada itu dari awal hingga akhir kalian mengikuti. Kemudian haji wada itu apa, coba yang tahu cung? Ya, Mas Akmal. Coba haji wada itu apa? Haji wada adalah haji terakhir Nabi Muhammad. Ya, haji terakhir Nabi Muhammad. Betul apa salah teman-teman? Betul. Ya, betul sekali, karena setelah melakukan haji ini kemudian Rasulullah wafat, sehingga dinamakan dengan haji terakhir. Nah, kalau dirasa sudah paham semua ya dari awal hingga akhir ini, tidak ada yang bertanya, tidak ya? Mbak Disti mau bertanya? Tidak. Dari kelompok 1 ada yang mau ditanyakan? Kelompok 3 ada yang mau ditanyakan? Tidak. Ya, kalau begitu Bu Guru akhiri saja. Namun nanti kalian ada tugas ya untuk dikerjakan di rumah. Pada buku kalian halaman 58. Nah, ketemu ya? Di halaman 58 kalian kerjakan semuanya nanti untuk PR ya. Untuk kalian dikerjakan di rumah dan nanti dikoreksi bersama-sama minggu depan. Ya, anak-anak, karena waktunya sudah habis, materi juga sudah disampaikan semua. Saya rasa sudah cukup. Jangan lupa PR-nya itu dikerjakan ya. Nah, sebelum kita menyelesaikan pembelajaran hari ini, mari kita tutup dengan kita membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, semoga apa yang Guru sampaikan hari ini membawa manfaat dan kalian diberi pemahaman yang baik ya. Jangan lupa untuk selalu belajar, mengerjakan sholat dan patuh kepada kedua orang tua. Sekian untuk hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.